Vietnam. Kalau kita bicara Vietnam, apa yang ada di benak kita semua mendengar kata-kata negara Vietnam? Kalau saya, orang bicara Vietnam itu ingatlah saya tentang film-film legendnya Hollywood, di mana helikopter Bell Hue dengan senapan mesinnya berterbangan menembaki pasukan Viet Cong di hutan, di sawah, semacam itu. Dan ingat juga film-film Rambo mengenai pasukan Amerika yang gagah. Padahal ternyata Amerika kalah. Mereka lari terbirit-birit di Saigon. Dan Vietnam ini negara yang sangat heroik. Mereka juga mengalahkan Prancis di Dien Bien Phu. Nah, kemudian kalau Indonesia, itu ada tempat Indonesia mengimpor beras. Kemudian juga sekarang, yang saya ingat, kesebelasannya kalahan terus lawan Indonesia. Setelah Indonesia ada pemain naturalisasi sebenarnya. Sekarang, kita cerita tentang keberhasilan Vietnam membangun industri otomotifnya. Perusahaan VinFast namanya. Dan mengapa VinFast ini layak menjadi sorotan dunia? Ada beberapa yang harus kita pelajari. VinFast berdiri pada tahun 2017, dimiliki oleh grup utama di Vietnam, itu Vingroup, sebuah konglomerat besar di Vietnam yang didirikan oleh Pham Phat Vuong namanya, dan itu berdiri di tahun 1993. Pham ini adalah pengusaha terkaya di Vietnam. Kompleks manufaktur untuk VinFast ini sekarang berdiri di pulau reklamasi di Haiphong seluas 335 hektar. Nah, pada tahun 2018 VinFast mulai memproduksi skuter listrik dan mobil karburator. Nah, tahun 2022 mulailah mereka memproduksi mobil listriknya. Dengan visi besar untuk menempatkan Vietnam di peta otomotif dunia, mereka bergerak cepat. Tapi tunggu dulu, bagaimana caranya sebuah perusahaan baru bisa menembus pasar yang dikuasai pemain besar? Kita dengar Honda, Toyota, VW, BYD, atau Tesla. Bagaimana caranya perusahaan yang baru dan kecil dan negara tidak terkenal ingin menembus pasar dunia di tengah pemain-pemain raksasa tersebut? Jawabannya adalah pada strategi mereka yang brilian. Pertama, VinFast tidak main-main membuat produk yang kompetitif. Mereka meng-hire desain house ternama yang namanya Pininfarina. Ini perusahaan yang dari Italia yang juga mendesain mobil Ferrari, Maserati, Peugeot. Benar-benar mobil world class lah paman Pham ini. Mereka benar-benar sudah siap sekali untuk bertarung di dunia internasional ini. Tidak hanya itu, VinFast juga mengadopsi teknologi terkini. Mereka menggandeng BMW untuk platform mobil mereka dan Bosch untuk teknologi produksinya. Siapa tidak kenal dengan kehebatan insinyur dan teknologi otomotif Jerman? Artinya, mereka memang tidak main-main. Mereka benar-benar membangun niat untuk menguasai pasar mobil dunia. Dan inilah gebrakan terbesarnya. VinFast kemudian memproduksi mobil listriknya. Ketika dunia beralih ke energi bersih, VinFast tidak mau ketinggalan. Mereka meluncurkan serangkaian mobil listrik seperti VinFast VF8 dan VinFast 9 yang bukan hanya ramah lingkungan, tapi juga punya desain futuristik dan fitur yang canggih. Mobil-mobil ini bahkan dilengkapi dengan teknologi yang terbaru, smart, asisten konektivitas tinggi, fitur keselamatan yang bikin pengemudi merasa lebih percaya diri dan aman. Benar-benar mobilnya sudah menerapkan teknologi AI. Sekarang VinFast nggak cuma jago di kandang sendiri loh, bukan hanya di Vietnam. Mereka malah berani expand ke pasar Amerika dan Eropa. Kalau dulu Vietnam itu diekspand oleh Amerika, sekarang mereka datang ke Amerika. Mereka membuat pabriknya di North Carolina. Strategi ini mendekati pasar, sumber daya teknologi, dan SDM yang kompeten. Mereka juga membuka showroom sebagai jaringan distribusinya di negara-negara tersebut. Iklan komersial VinFast juga untuk pasar Eropa dan Amerika itu dibuat sangat profesional, sesuai karakter pasar di sana. Di Indonesia mereka masuk melalui marketing experience dengan mendirikan perusahaan taksi yang menggunakan produk mobil listrik Vietnam itu sendiri, produk dari VinFast. Dan ini merupakan strategi yang sangat cerdas karena akan membangun kepercayaan akan produk yang tangguh dan nyaman. Kalau bukan taksi, barangkali tidak ada orang Indonesia yang percaya dengan produk dari Vietnam ini, mobil Vietnam ini. Mereka tentu tidak mau mengalami nasib seperti mobil India yang masuk ke Indonesia dan hanya laku 1 unit sepanjang tahunnya. Dengan bintang iklannya juga orang Amerika, keberanian mereka masuk Amerika ini bagi sebagian orang disebut adalah gambling, karena pasar Amerika tentu strukturnya tidak sama dengan pasar di daerahnya sendiri. Tapi mereka berani. Mereka sudah go public di Nasdaq. Mereka sudah menyatakan diri akan menjadi pemain global. Mereka ingin menjadikan VinFast merek global mereka sebagaimana Hyundai untuk Korea atau Samsung untuk Korea, sehingga negara Vietnam ini akan memiliki merek global yang dikenal oleh
oleh seluruh dunia. Dan ini tentu menunjukkan image positif bagi suatu negara. Keberhasilan ini bukan cuma soal teknologi. Ini tentang semangat warga Vietnam untuk menunjukkan kepada dunia bahwa mereka bisa bersaing. Mulai dari pekerja pabrik hingga insinyur top, semua berkontribusi datang menciptakan mimpi besar mereka ini. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari VinFast? Bahwa keberanian bermimpi besar, kemauan belajar dari yang terbaik, dan fokus pada masa depan adalah kunci untuk sukses. Oke? Terima kasih sudah menonton tayangan saya ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke?